Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia bersama saya Rika Kristianisi. Pada pertemuan kali ini kita masih di bab yang kedua dan akan membahas materi mengenai asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, berikut materi pembelajaran yang akan kita bahas pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, pendapat para ahli tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, teori asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang keempat, kebudayaan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, itulah 4 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian simak ya. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendapat para ahli tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Perkembangan Indonesia sebagai bagian dari gugusan pulau yang ada di muka bumi ini tidak dapat dilepaskan dari tahap perkembangan zaman yang telah dibahas di muka ya. Sebelum zaman es atau glasial, wilayah Indonesia bagian barat menjadi satu dengan daratan Asia dan wilayah Indonesia bagian timur menjadi satu dengan daratan Australia. Keadaan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan flora dan fauna. Naiknya air laut karena mencairnya es di kutub mengakibatkan wilayah Indonesia dipisahkan oleh lautan dengan daratan Asia maupun Australia. Bekas daratan Asia yang menjadi dasar lautan disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan bekas daratan yang menghubungkan Indonesia Timur dengan daratan Australia disebut paparan Sahul. Perubahan yang terjadi itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan manusia purba di Indonesia. Nah, keberadaan masyarakat awal di Kepulauan Indonesia diketahui dan didukung oleh beberapa teori dan pendapat yang dikemukakan oleh para sejarawan. Teori-teori yang mendukung dikenal dengan teori imigrasi. Menurut teori imigrasi, terdapat beberapa petunjuk tentang keberadaan masyarakat awal di Kepulauan Indonesia, yaitu sebagai berikut ini. Berikut pendapat yang bermunculan terkait dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, Max Muller. Menurut Max Muller, bahwa asal dari bangsa Indonesia adalah daerah Asia Tenggara. Namun, pendapat ini tidak begitu jelas alasannya. Barangkali Max Muller menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat para ahli yang lainnya. Yang kedua, yaitu ada Profesor Dr. Hackren. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa, Cochin, Cina, dan Kamboja. Menurut beliau, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mempergunakan perahu-perahu bercadik menuju Kepulauan Indonesia. Pendapatnya ini didukung oleh adanya persamaan nama dan bahasa yang dipergunakan di daerah-daerah tersebut dan daerah-daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh objek penelitian dari beliau adalah tentang persamaan bahasa pada nama binatang dan alat perang. Di samping itu, pendapat Kern ini sangat besar dipengaruhi oleh pendapat William Smith. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada William Smith. Tokoh ini menyatakan dalam penelitiannya tentang asal-usul bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa oleh bangsa Indonesia. Menurut beliau, membagi bangsa-bangsa di Asia atas dasar bahasa yang digunakan, yaitu bahasa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Austria. Kemudian, berbahasa Australia ini dibagi menjadi 2, yaitu bahasa yang berbahasa Austroasia dan bangsa yang berbahasa Austronesia. Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia ini mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia.
Selanjutnya, yang keempat yaitu ada Hogan. Hogan menyatakan bahwa bangsa yang mendiami daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Bangsa ini kemudian disebut bangsa Proto-Melayu dan Jutro-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua menyebar di wilayah sekitar Indonesia tahun 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda menyebar di wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu ada Dr. Andes Muhammad Ali. Beliau menyatakan bahwa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Pendapat Muhammad Ali dipengaruhi oleh pendapat Mens yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Mereka kemudian berlayar menyebar ke arah selatan hingga sampai di wilayah Indonesia. Menurut Muhammad Ali, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia dan kedatangannya di Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 1300 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi, dan gelombang kedua dari tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Ciri-ciri gelombang pertama adalah berkebudayaan Neolitikum dengan menggunakan perahu bercadik satu, dan gelombang kedua menggunakan perahu bercadik kedua. Selanjutnya ada Profesor Dr. Krum. Menurut tokoh ini bahwa asal-usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah, karena pada daerah Cina Tengah terdapat sumber-sumber sungai besar sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu ada Profesor Muhammad Yamin. Beliau selain mendukung teori migrasi juga menyatakan bahwa ia menentang semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli lain tentang asal-usul bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa asal bangsa Indonesia dari daerah Indonesia di wilayah Asia, ada yang berasal dari daerah Indonesia sendiri. Pendapat Muhammad Yamin ini didukung oleh suatu pernyataan tentang Blood and Broden Unkro yang terbagi adalah darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Ia menyatakan bahwa fosil dan artefak itu lebih banyak dan lebih lengkap ditemukan di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Asia. Misalnya dengan penemuan manusia purba sejenis Homo soloensis, Homo wajakensis, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Dr. Brandes. Tokoh ini dikirim tahun 1984. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang bermukim di Kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa, sebelah barat daerah Madagaskar, sebelah selatan yaitu Tanah Jawa, Bali, sebelah timur sampai tepi pantai barat Amerika. Penyelidikan atau penelitian yang dilakukan oleh Brandes melalui perbandingan bahasa. Nah, itulah beberapa pendapat mengenai asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, berikutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai teori asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Berikut teori-teori yang bermunculan terkait dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang paling populer dan diterima oleh banyak kalangan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berdasarkan teori Yunan, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia diduga berasal dari Yunan, di mana kedatangan mereka ke Kepulauan Indonesia ini melalui 3 gelombang utama, yaitu perpindahan orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Jutro.
Teori Yunan dikemukakan oleh von Hohenzollern tahun 1885 sampai 1968. Teori ini didukung oleh Kern, J.R. Foster, J.R. Logan, Slamet Muljana, dan Asma Haji Omar. Secara keseluruhan, alasan-alasan yang mendukung teori Yunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapak tua yang ditemukan di wilayah Nusantara memiliki kemiripan dengan kapak tua yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kamboja mungkin berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini kemudian dilanjutkan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunan. Itulah menurut teori Yunan. Teori yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, melainkan mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Nusantara itu sendiri. Teori ini didukung oleh sarjana-sarjana seperti G. Crawford, K. Himley, Sultan Takdir Ali Shahbana, dan Gork Herab. Akan tetapi, tampaknya teori ini kurang populer dan kurang banyak diterima oleh masyarakat. Teori Nusantara didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari manapun, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Yang kedua, Kak Himley tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Melayu itu serumpun dengan bahasa Champa atau Kamboja. Baginya, persamaan yang berlaku di kedua bahasa tersebut adalah suatu fenomena yang bersifat kebetulan. Yang ketiga, manusia kuno Homo soloensis dan Homo wajakensis yang terdapat di Pulau Jawa. Penemuan manusia kuno ini menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu keturunan dari manusia kuno tersebut berasal dari Pulau Jawa. Yang keempat, bahasa yang berkembang di Nusantara yaitu rumpun bahasa Austronesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. Teori yang ketiga yaitu teori out of Taiwan. Berdasarkan teori ini bahwa bangsa di Kepulauan Indonesia berasal dari Taiwan, bukan dari daratan Tiongkok. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak dan Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Secara keseluruhan, alasan-alasan yang mendukung teori out of Taiwan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari pendekatan linguistik. Teori linguistik membuka pemikiran baru tentang sejarah asal-usul bangsa Indonesia yang disebut pendekatan out of Taiwan. Teori ini dikemukakan oleh Harry Truman Simanjuntak yang selanjutnya mendasarkan teori modern mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Pada prinsipnya, menurut pendekatan ilmu linguistik, asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Pendekatan ilmu linguistik mendukung fakta penyebaran bangsa-bangsa rumpun Austronesia. Istilah Austronesia sendiri mengacu pada pengertian bahasa penutur. Bukti arkeologi menjelaskan apabila keberadaan bangsa Austronesia di Kepulauan Formosa atau Taiwan sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Dari Kepulauan Formosa ini, kemudian bangsa Austronesia menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, Afrika,
sampai dengan ke wilayah Pasifik. Sekalipun demikian, pendekatan ilmu linguistik masih belum mampu menjawab misteri perpindahan dari Tiongkok menuju Kepulauan Formosa. Yang kedua, dari riset genetika. Teori tentang pendekatan out of Taiwan tampaknya makin kuat setelah disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetika. Riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom tidak menemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah di Tiongkok. Temuan ini tentunya cukup mengejutkan karena dianggap memutuskan dugaan gelombang migrasi yang berasal dari Tiongkok, termasuk diantaranya pendekatan out of Taiwan. Sebaliknya, kecocokan pola genetika justru makin memperkuat pendekatan out of Taiwan yang sebelumnya juga didasarkan pemikiran arkeologi dengan pendekatan ilmu linguistik. Dengan menggunakan pendekatan ilmu linguistik dan riset genetika, maka asal-usul bangsa Indonesia dapat dipastikan bukan berasal dari Yunan, tetapi berasal dari bangsa Austronesia yang mendiami Kepulauan Formosa atau Taiwan. Direktur Institut Biologi Molekuler Profesor Dr. Sangkot Marjuki menyarankan untuk dilakukan perombakan pandangan yang tentang asal-usul bangsa Indonesia. Dari pendekatan genetika menghasilkan beragam pandangan tentang pola penyebaran bangsa Austronesia. Sampai dengan saat ini masih dilakukan berbagai kajian mendalam untuk memperkuat pendugaan melalui pendekatan linguistik tentang pendekatan out of Taiwan. Teori yang keempat yaitu teori out of Africa. Hasil penelitian mutakhir atau kontemporer menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Apabila kita bersandar pada teori ini, maka dapat dikatakan bahwa manusia yang hidup di Indonesia sekarang merupakan hasil proses migrasi manusia modern yang berasal dari Afrika tersebut. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia atau khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak mempunyai hubungan langsung dengan manusia modern. Dengan demikian, tampaknya jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia, khususnya Jawa, seperti Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo wajakensis, dan sebagainya telah mengalami kepunahan. Mereka pada akhirnya digantikan oleh komunitas manusia yang berasal dari Afrika, yang melakukan proses migrasi hingga sampai di Kepulauan Indonesia. Tampaknya teori ini perlu terus dikaji dan disosialisasikan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Namun, Homo erectus yang pernah tinggal di Pulau Jawa mempunyai sejarah menarik karena dapat bertahan sekitar 250.000 tahun lebih dari jenis yang sama yang tinggal di tempat lain di Asia. Bahkan mungkin bertahan sekitar 1 juta tahun lebih dari yang tinggal di Afrika. Umur fosil Homo erectus terakhir yang ditemukan di Ngandong dan Sambung Macan, Jawa Tengah sekitar 30.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, di mana Homo erectus atau Zapamen di Pulau Jawa diduga pernah hidup dalam waktu yang bersamaan dengan Homo sapiens. Sampai saat ini penyebab kepunahan Zapamen atau Homo erectus ini masih misteri. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan strategi hidup mereka. Tidak ditemukannya peralatan dari batu, misalnya untuk membelah daging atau untuk berburu. Di sekitar fosil mereka menunjukkan bahwa kehidupannya masih sangat primitif. Diduga mereka memakan daging dari binatang yang telah mati. Kolonialisasi Homo sapiens yang berasal dari Afrika berhasil karena mereka memiliki strategi hidup yang lebih baik dibandingkan penduduk asli yaitu Homo erectus. Itulah menurut teori out of Africa.
Materi berikutnya yaitu mengenai kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka menetap di Nusantara sehingga disebut bangsa Melayu Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia awalnya tinggal di wilayah Yunan. Selanjutnya mereka berpindah ke Nusantara secara bertahap dalam 2 gelombang dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan dalam sumber daya alam. Yang kedua, kondisi musim dan lingkungan yang sangat berpengaruh pada ketersediaan sumber daya bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, populasi mereka yang semakin banyak memerlukan tempat yang layak dan cukup untuk hidup. Yang keempat, adanya serangan atau terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat persebaran 2 ras di Kepulauan Indonesia, yaitu ras Mongoloid dan ras Australoid sebagai berikut. Yang pertama, ras Mongoloid. Ras Mongoloid berasal dari Asia Tengah. Pada zaman es, ras Mongoloid tersebar di daerah Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan arus persebaran dari Mongolia menuju ke kawasan-kawasan di Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, baru menuju ke Indonesia bagian barat. Semua ditempuh melalui jalur darat. Sebab saat itu bagian barat Indonesia masih bersatu dengan benua Asia. Pada perkembangan selanjutnya terbentuklah pulau-pulau di Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa daratan, serta daratan yang menjadi lautan yang disebut dengan paparan Sunda. Ciri khas utama dari ras Mongoloid yaitu berkulit hitam, berambut keriting, dan berukuran tubuh sedang. Yang kedua yaitu ada ras Australoid. Ras ini berpusat di Australia dan menyebar ke Indonesia bagian timur, khususnya wilayah Papua Irian Jaya. Persebaran ke daerah ini pun terjadi melalui darat, sebab saat itu Papua masih bersatu dengan benua Australia, serta perkembangan daratannya yang menjadi lautan disebut paparan Saul. Sementara itu, daerah di zona Walasi seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku merupakan daerah penyaring bagi migrasi manusia dan fauna dari paparan Sunda ke paparan Saul maupun sebaliknya, sehingga sangat terbatas ras yang dapat masuk ke wilayah ini. Jadi awalnya ras nenek moyang bangsa Indonesia adalah ras Mongoloid dan ras Australoid. Ras Australoid ini penyebarannya di Indonesia yaitu di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya wilayah Papua atau Irian Jaya. Penyebaran ras Australoid di Indonesia termasuk ke dalam kategori ras yang berasal dari Australia, di mana ras Australoid ini memiliki ciri khas utama yaitu berkulit coklat kehitaman, berambut keriting hitam, berbibir tebal dan berhidung besar, berwajah lonjong atau opal, dan berukuran tubuh tinggi dan kekar. Selanjutnya, pada tahun 2000 sebelum Masehi, mulai terjadi migrasi atau perpindahan ras dari berbagai daerah ke Indonesia sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ras Negroid. Ras ini merupakan gelombang migrasi penduduk yang pertama. Ras ini datang dari Afrika pada zaman Holosen dan menetap di Semenanjung Malaya, Kepulauan Filipina, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Australia, hingga kepulauan-kepulauan di Pasifik. Populasi ras Negroid di Indonesia terdapat di wilayah timur, mayoritas tersebar di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kategori penyebaran ras Negroid di Indonesia termasuk ke dalam ras Negroid ASEAN atau yang berada di Papua dan Melanesia.
dengan ciri khas utamanya yaitu berkulit hitam, rambut keriting dan kasar, rongga hidung yang luas dan bulat, wajah menonjol di bagian rahang dan mulut, dan berukuran tubuh tinggi. Selanjutnya ras yang kedua yaitu ras Swedoid atau Vedoid, di mana ras ini merupakan gelombang migrasi penduduk yang kedua. Ras ini datang dari bagian timur Hindustan ke Indochina dan Kepulauan Melayu. Vedoid memiliki peranan sebagai salah satu pembentuk ras transisi di India Selatan atau kaum Dravida, di mana persebaran di Indonesia yaitu terdapat di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Kategori dari ras Vedoid di Indonesia termasuk ke dalam kategori ras Vedoid Ceylon atau Sri Lanka, dengan ciri khas utamanya yaitu berkulit hitam, rambut bergelombang, berukuran tubuh sedang, dengan warna iris mata berwarna hitam, mata besar tetapi dalam. Yang ketiga yaitu ras Melayu tua atau Proto Melayu. Ras ini merupakan gelombang migrasi penduduk yang ketiga. Ras ini datang dari wilayah Yunan, Asia Tengah dan masuk ke Indonesia melalui Hindia Belakang atau Vietnam atau Indochina Baru. Ras Proto Melayu menyebar melalui dua jalur sesuai dengan jenis kebudayaan yang dibawanya, yaitu Neolitikum berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Persebaran di Indonesia yaitu dibagi ke dalam dua berdasarkan jalurnya. Keturunan ras Melayu Barat yaitu suku Batak, Nias, Mentawai, Dayak, dan Sasak. Sedangkan ras Melayu Timur, suku Toraja, Papua, Ambon, Ternate, dan Tidore. Penyebaran ras Melayu tua di Indonesia termasuk ke dalam kategori ras Mongoloid, subras Malayan Mongoloid, dengan ciri khas utamanya yaitu berkulit sawo matang, rambut lurus, berukuran tubuh tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Di Indonesia, penyebaran ras Melayu tua atau Proto Melayu ini melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu melalui jalur barat dan membawa kebudayaan berupa kapak persegi. Dengan menempuh jalur darat dari Yunan, mereka menuju ke Semenanjung Melayu melalui Thailand, selanjutnya menuju ke Sumatera, Jawa, Bali, ada pula yang menuju Kalimantan dan berakhir di Nusa Tenggara. Sehingga di daerah tersebut banyak ditemukan peninggalan berupa kapak persegi atau beliung persegi. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini adalah suku Batak, Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Sumatera Barat, suku Dayak Kalimantan, dan suku Sasak Lombok. Sedangkan ras Melayu tua atau Proto Melayu yang melalui jalur kedua yaitu melalui jalur timur dan membawa kebudayaan berupa kapak lonjong, mereka menempuh jalur laut dari Yunan atau Teluk Tonkin, menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, kemudian ke Sulawesi, Maluku, Papua, dan sampai ke Australia. Peninggalan kapak lonjong banyak ditemukan di Papua. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini adalah suku Toraja, Sulawesi Selatan, suku Papua Irian, suku Ambon, Ternate, dan Tidore yang berasal dari Maluku. Yang keempat yaitu ras Melayu Muda atau Deutero Melayu. Ras ini merupakan gelombang migrasi penduduk yang keempat. Ras ini datang dari daerah Teluk Tonkin, Vietnam, di mana ras ini mendesak ras Proto Melayu yang telah menetap lebih dahulu serta masuk dan menyebar ke berbagai daerah pesisir pantai maupun pedalaman. Ras ini membawa kebudayaan logam atau budaya dongsong yang berasal dari Vietnam, yaitu berupa kapak corong.
Keturunan dari ras Melayu muda yaitu suku Minang, Jawa, dan Bugis. Sebelumnya, bangsa Deutero Melayu ini berasal dari daerah Indochina atau daerah Vietnam, Kamboja, dan Laos bagian utara. Dengan ciri khas utamanya yaitu berkulit sawo matang agak kuning, berambut lurus, berukuran tubuh tidak terlalu tinggi. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Melayu muda datang bermigrasi dari daerah Teluk Tongking, Vietnam. Selanjutnya mendesak keturunan ras Proto Melayu yang telah hidup menetap lama di Indonesia, dan mereka membawa benda-benda dari perunggu ya, seperti nekara, moko, kapak corong, dan perhiasan. Hasil kebudayaan ras ini sangat terpengaruh oleh kebudayaan asalnya dari Vietnam, yaitu budaya Dong Song. Dari sini tampak adanya kemiripan antara artefak perunggu dari Indonesia dan dari Dong Song. Keturunan dari bangsa Deutero Melayu ini melahirkan kebudayaan baru yang selanjutnya menjadi kebudayaan bangsa Indonesia sekarang. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu, terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, bangsa Proto Melayu. Mereka mulai memasuki wilayah Nusantara tahun 1500 sebelum Masehi, di mana mulai memasuki wilayah Nusantara dengan melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Bangsa Proto Melayu ini berasal dari daerah Yunan. Kemudian mereka membawa kebudayaan yang kurang berkembang dan masih belum bisa menciptakan alat-alat dari logam. Keturunan dari bangsa Proto Melayu yaitu suku Batak, Toraja, dan juga Dayak. Sedangkan bangsa Deutero Melayu mulai memasuki wilayah Nusantara pada gelombang yang kedua, yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Mereka mulai memasuki Nusantara dengan melalui jalur barat saja. Mereka datang dari Dong Son, Vietnam, dan sudah lebih berkembang jika dibandingkan dengan bangsa Proto Melayu, di mana mereka sudah memiliki kemampuan dalam membuat peralatan dari logam. Keturunan dari bangsa Deutero Melayu yaitu suku Jawa, Madura, Melayu, dan selanjutnya. Berdasarkan teori dan pendapat yang diungkapkan oleh beberapa ahli, maka ada dua hal yang menarik tentang asal-usul bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri. Yang kedua, penduduk yang menempati daerah kepulauan Indonesia diperkirakan berasal dari daratan Asia, di mana migrasi dari berbagai macam ras yang telah kita bahas dalam perkembangannya itu saling berbaur atau bercampur hingga menghasilkan berbagai macam suku dengan beraneka ragam cirinya. Keanekaragaman tersebut disebabkan perbedaan keadaan alam atau letak geografis dan iklim, makanan dan nutrisi, dan perkawinan campuran, sehingga secara umum ciri fisik masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan berkisar antara 135 sampai 180 cm. Yang kedua, berat badan berkisar antara 30 sampai 75 kg. Yang ketiga, warna kulit berkisar antara kuning langsat sampai dengan coklat hitam. Yang keempat, warna rambut antara coklat dan hitam. Yang kelima, bentuk rambut antara lurus dan keriting. Dan materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai kebudayaan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Kebudayaan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Tingkat-tingkat manusia berkelompok dimulai dari yang kecil kemudian berkembang menjadi kelompok besar. Pada awalnya kesatuannya hanya merupakan satu keluarga, berkembang menjadi keluarga besar, makin besar menjadi suku bangsa, kemudian berkembang menjadi satu bangsa yang berbentuk kerajaan-kerajaan ataupun wilayah-wilayah yang telah teratur. Pada akhirnya manusia sama-sama menjadi hamba Tuhan.
Menurut penyelidikan, masyarakat awal Indonesia telah memiliki kebudayaan rohani sebelum kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha. Berikut bentuk kebudayaan rohani yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, kemampuan berlayar. Nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan sebelum Masehi. Mereka sudah pandai mengarungi laut dan harus menggunakan perahu untuk sampai ke Indonesia. Kemampuan berlayar dikembangkan di tanah baru, yaitu di Nusantara. Mengingat kondisi geografis di Nusantara terdiri atas ribuan pulau. Kondisi ini mengharuskan menggunakan perahu untuk mencapai kepulauan lainnya. Salah satu perahu yang digunakan nenek moyang kita adalah perahu bercadik, yaitu perahu yang menggunakan alat-alat dari bambu atau kayu yang dipasang di kanan kiri perahu. Pembuatan perahu biasanya dilakukan secara gotong royong oleh kaum laki-laki, sehingga masa perundagian, aktivitas pelayaran juga semakin meningkat. Perahu bercadik yang merupakan alat angkut tertua tetap dikembangkan sebagai alat transportasi serta perdagangan. Buktinya, kemampuan, kemajuan, dan belayar tersebut terpahat pada relief Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8. Relief tersebut melukiskan 3 jenis perahu, yaitu perahu besar bercadik, perahu besar tidak bercadik, dan perahu lesung. Yang kedua yaitu kemampuan bersawah. Sistem persawahan mulai dikenal bangsa Indonesia sejak zaman Neolitikum, yaitu manusia hidup menetap. Mereka terdorong untuk mengusahakan sesuatu yang menghasilkan food producing. Sistem persawahan diawali dari sistem ladang sederhana yang belum banyak menggunakan teknologi, kemudian meningkat dengan adanya teknologi pengairan hingga lahirlah sistem persawahan. Sistem astronomi. Pengetahuan astronomi atau ilmu perbintangan sudah dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia, di mana mereka telah mengenal ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi angin musim sebagai tenaga penggerak dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan. Selain digunakan untuk mengenali musim, ilmu astronomi juga sudah dimanfaatkan sebagai petunjuk arah dalam pelayaran, yaitu bintang biduk selatan dan bintang pari. Orang Jawa menyebutnya lintang gubuk panceng untuk menunjuk arah selatan, serta bintang biduk utara untuk menunjukkan arah utara. Kemampuan astronomi dan angin musim ini telah mengantarkan mereka berlayar ke barat sampai di Pulau Madagaskar, ke timur sampai di Pulau Paskah, dan ke selatan sampai di Selandia Baru, serta ke arah utara sampai di Kepulauan Jepang. Pengetahuan astronomi ini juga digunakan untuk perairan dengan memanfaatkan bintang Waluku sebagai pertanda awalnya musim hujan. Selanjutnya yaitu sistem Macapat. Sistem Macapat adalah suatu kepercayaan yang didasarkan pada pembagian 4 penjuru arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Sistem Macapat dikaitkan dengan pendirian bangunan, pusat kota atau pemerintahan atau istana, alun-alun, tempat pemujaan, pasar, dan penjara. Peletakan bangunan tersebut dibuat skema bersudut 4, di mana setiap sudut mempunyai kemampuan dan kekuatan secara magic. Itulah sebabnya mengapa setiap desa pada zaman kuno selalu diberi sesaji pada waktu-waktu tertentu. Bahkan hari pasaran menurut penghitungannya juga dikaitkan dengan sistem Macapat. Berikut pembagian sistem Macapat. Yang pertama, arah barat diletakkan Pon jatuh hari Senin dan Selasa. Yang kedua, arah timur diletakkan Legi jatuh hari Jumat. Yang ketiga, arah selatan diletakkan Pahing jatuh hari Sabtu dan Minggu. Yang keempat, arah utara diletakkan Wage jatuh hari Rabu dan Kamis. Yang kelima, arah tengah diletakkan Kliwon jatuh hari Jumat dan Sabtu. Pada perkembangannya, pola susunan masyarakat Macapat merupakan suatu kepercayaan dalam menata dan menempatkan suatu bangunan yang bersudut 4 dengan susunan ibu kota pusat pemerintahan,
Terdapat alun-alun di sekitar istana, serta ada bangunan tempat pemujaan, pasar, dan penjara. Selanjutnya ada kesenian wayang. Kesenian wayang semula berpangkal pada pemujaan roh nenek moyang. Semula wayang diwujudkan sebagai boneka nenek moyang yang dimainkan oleh dalang pada malam hari dengan beralaskan tirai dan tata lampu di belakangnya, serta boneka yang digerak-gerakkan sehingga terlihat bayangan boneka seolah-olah hidup. Jika dalang kemasukan roh nenek moyang, sang dalang akan menyuarakan suara nenek moyang yang berisi nasihat-nasihat kepada anak cucu mereka. Setelah kedatangan Hinduisme ke Nusantara, maka kisah nenek moyang digantikan kisah Ramayana dan Mahabharata. Bonekanya kemudian diganti dengan bentuk tokoh dalam cerita Mahabharata. Fungsinya pun beralih sebagai pertunjukan dan penontonnya melihat dari depan tirai. Berikutnya ada seni gamelan. Seni gamelan ada kaitannya dengan seni wayang. Seni gamelan ini dipakai untuk mengiringi pertunjukan wayang. Pada waktu musim bercocok tanam, sudah usai masyarakat kuno membuat alat musik gamelan, mengembangkan seni membatik dan mengadakan pertunjukan wayang semalam suntuk untuk dapat dilihat oleh masyarakat di sekitarnya. Berikutnya yaitu seni membatik. Seni membatik merupakan kerajinan membuat gambar pada kain. Cara menggambarnya menggunakan alat canting yang diisi bahan cairan lilin. Orang Jawa menyebutnya malam, yang telah dipanaskan lalu dilukiskan pada kain sesuai dengan motifnya. Selanjutnya yaitu pengaturan masyarakat. Nenek moyang kita hidup berkelompok, mereka bersepakat untuk hidup bersama, hidup gotong royong dan demokratis. Mereka memilih seorang pemimpin yang dianggap dapat melindungi masyarakat dari berbagai gangguan termasuk gangguan roh, sehingga seseorang pemimpin dianggap memiliki kesaktian lebih. Cara pemilihan pemimpin yang demikian disebut primus inter pares, yaitu yang terutama di antara yang banyak. Jadi seorang pemimpin adalah yang terbaik bagi mereka bersama. Berikutnya yaitu sistem ekonomi dengan cara barter. Kebutuhan hidup manusia selalu menuntut untuk dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat kuno saling bertukar barang atau barter dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dan yang terakhir yaitu sistem kepercayaan. Manusia yang terdiri atas jasmani dan rohani memunculkan suatu kepercayaan yang bersifat rohani yang kemudian dipersonifikasikan dalam bentuk real. Sistem kepercayaan masyarakat Indonesia mulai tumbuh pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Ini dibuktikan dengan penemuan lukisan dinding gua di Sulawesi Selatan berbentuk cap tangan merah dengan jari-jari yang direntangkan. Lukisan tersebut diartikan sebagai sumber kekuatan atau simbol perlindungan untuk mencegah roh jahat. Manusia di zaman hidup bercocok tanam sudah percaya adanya dewa alam yang menciptakan banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Selanjutnya berkembang kepercayaan animisme, dinamisme, dan monoisme. Nah, itulah materi kita mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan peninggalan kebudayaannya.